Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Naila Zaria Mardika dengan NIM terakhir 227. Saya Cut Malika dengan NIM terakhir 236. Saya Naila Zafira dengan NIM akhir 237. Saya Rana Priscilia Laudru dengan NIM akhir 240. Saya Sylvia Nafisa dengan NIM akhir 248. Kami akan mempresentasikan tentang sekuritas dan investasi. Pengertian sekuritas. Sekuritas adalah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Sekuritas mencerminkan kepemilikan seseorang atau badan usaha atas suatu aset. Sebagai contoh yaitu obligasi, saham, hipotek, wesel, promise, sertifikat deposito, kupon, scrip, jaminan, trade, dan opsi atau securities. Selanjutnya adalah jenis-jenis sekuritas yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekuitas, yaitu bentuk kepemilikan yang dipegang oleh pemegang saham pada suatu entitas tertentu. Contohnya pada suatu perusahaan yang didapatkan dalam wujud saham meliputi saham biasa dan saham preferen. Biasanya, setiap pemegang saham akan mengantongi hak untuk bisa mengendalikan perusahaan dengan adanya hak suara di dalamnya. Jenis yang kedua yaitu utang. Sekuritas utang adalah suatu bukti kepemilikan utang berbentuk surat berharga yang tergantung dari mulai tenggat waktu, jatuh tempo pembayaran, atau ciri-ciri lain yang tertera di dalamnya. Bentuk-bentuk sekuritas. Yang pertama ada sertifikat efek atas unjuk. Sertifikat atas unjuk artinya pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah si pembawa atau pemegang efek. Yang kedua adalah sertifikat atas nama. Pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau Biro Pencatatan Efek. Dan yang terakhir, efek tanpa warakat dan sertifikat global. Tata cara perdagangan efek tanpa adanya fisik efek berupa sertifikat saham, obligasi, dan lainnya. Selanjutnya ada cara memilih perusahaan sekuritas terbaik. Yang pertama ada memiliki analisis yang mumpuni. Yang kedua bersih dari catatan buruk. Yang ketiga terdaftar dan diawasi otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir layanan yang cepat dan tanggap. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Di sini contohnya adalah BEI atau Bursa Efek Indonesia adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan go public. Berikut ini merupakan fungsi dari BEI. Yang pertama yaitu menyediakan semua sarana perdagangan efek, yang kedua membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, yang ketiga mengupayakan likuiditas instrumen, yang keempat mencegah kolusi, dan yang terakhir menyebarluaskan informasi bursa. Selanjutnya adalah peran BEI. Yang pertama, peran sebagai fasilitator itu ada menyediakan wadah jual beli efek, membuat peraturan mengenai kegiatan transaksi bursa, dan mentransparankan informasi bursa. Sedangkan peran BEI sebagai pengawas yang pertama ada memantau seluruh kegiatan efek, mencegah terjadinya penipuan harga, dan mencabut hak efek atas pelanggaran efek tertentu. Selanjutnya ada investasi. Pengertian investasi adalah aktivitas menanamkan modal ke dalam bentuk aset tertentu agar nilai aset yang lebih besar dibandingkan saat awal menanamkan modal.
Berikutnya ada tujuan investasi. Yang pertama, memperoleh penghasilan tetap. Dengan berinvestasi, para investor akan memperoleh penghasilan atau pendapatan secara aktif maupun pasif setiap jangka waktu tertentu. Yang kedua, memperbesar bisnis atau usaha. Menambah nilai investasi dalam bentuk permodalan akan memperbesar bisnis atau usaha, karena tingkat produksi barang atau jasa yang semakin tinggi membuat bisnis menjadi lebih besar. Yang ketiga, jaminan bisnis. Ketika investasi dilakukan pada supplier atau bisnis yang lebih besar, maka bisnis akan terjamin secara operasional. Yang keempat, mengurangi persaingan. Dengan adanya investasi, maka persaingan bisnis dengan peluang yang sama akan berkurang, karena investor akan lebih memilih berinvestasi daripada membuka usaha sendiri. Selanjutnya ada manfaat investasi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masa mendatang. Dengan melakukan investasi sekarang akan dapat menjadi tabungan untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang. Hal ini sesuai dengan pengertian dan tujuan dari investasi itu sendiri. Yang kedua ada menambah aset. Penambahan aset dapat berasal dari keuntungan atau investasi yang dilakukan memang berupa suatu aset seperti properti dan lainnya. Yang ketiga ada menghindari hutang. Investasi dapat menjadi salah satu upaya menghindari hutang piutang. Hal ini berkaitan dengan income yang dapat diperoleh dari investasi, sehingga kebutuhan akan terpenuhi tanpa adanya hutang. Dan yang terakhir ada gaya hidup hemat. Investasi juga dapat menjadi pengendali pengeluaran, sehingga dapat menerapkan pola hidup hemat. Next ada jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan produk investasi yang disediakan oleh perbankan bagi para nasabahnya yang ingin meraih manfaat lebih selain dengan membuka rekening tabungan. Yang kedua adalah saham. Saham merupakan bukti sebuah kepemilikan dari sebuah perusahaan, sehingga saat seseorang membeli saham di suatu perusahaan A, maka dasarnya seseorang tersebut sudah membeli sebagian kepemilikannya atas perusahaan yang mengeluarkannya. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat untuk pengakuan hutang piutang. Dan yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor akan digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Selanjutnya, studi kasus. Kita mengambil jurnal dengan judul Minat Investasi Generasi Milenial di Bursa Efek Indonesia. Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI tahun 2021 mengungkapkan bahwa jumlah investor secara keseluruhan per Agustus 2021 mencapai 6,10 juta investor atau melesat 57,20% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2020 sebanyak 3,88 juta investor. Menurut Direktur Utama BEI, Inar Nurjazadi, pencapaian per Agustus 2021 yaitu bertambahnya jumlah investor saham baru sebanyak 1 juta yang melonjak tinggi dalam 8 bulan terakhir, memecahkan rekor SIB tertinggi selama 44 tahun berdirinya BEI, menurut CNN Indonesia 2021. Selanjutnya, minat investasi generasi milenial di Bursa Efek Indonesia. Literasi keuangan terbukti berperan penting dalam keputusan generasi milenial dalam berinvestasi di BEI. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman generasi milenial mengenai investasi dan keuangan akan mampu meningkatkan minat mereka untuk melakukan investasi. Kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan, yaitu pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Tujuan dari investasi sendiri adalah untuk memperoleh penghasilan tetap, memperbesar bisnis atau usaha, sebagai jaminan bisnis, dan mengurangi persaingan. Investasi juga mendatangkan banyak manfaat, yaitu memenuhi kebutuhan masa mendatang, menambah aset, dan gaya hidup hemat.
Demikian materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.